Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, saya Dinda Rahmawati. Selamat datang di Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Kali ini kita akan membahas soal dilema kehidupan setelah menjadi seorang ibu, khususnya problematika terkait sisi dari ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Itu memang sebuah pilihan yang gak gampang ya tentunya, apalagi diputuskan oleh seorang perempuan setelah menikah dan memiliki anak. Terutama lagi di Indonesia itu, masyarakatnya masih berpikir bahwa pekerjaan domestik, terutama merawat anak itu adalah tanggung jawab seorang perempuan. Nah, untuk membahas lebih lanjut soal pilihan menjadi ibu bekerja dan ibu rumah tangga, kita sudah mengundang 4 wanita-wanita hebat yang akan berbagi cerita dan juga mendengarkan cerita satu sama lain. Halo, perkenalkan, nama saya Sinta. Saya ibu rumah tangga dengan 1 anak. Halo, nama saya Rahma. Saya ibu rumah tangga sekaligus ibu bekerja. Saya punya 4 anak cowok. Assalamualaikum, salam kenal. Nama saya Susan. Saya ibu rumah tangga, putri saya 1, 12 tahun. Assalamualaikum, saya Ezi, ibu bekerja dengan 2 anak jagoan. Apa kabar nih semuanya? Sehat ya pastinya ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Sebelum menikah pun aku tuh udah bekerja, dan suami pun kita memutuskan untuk nggak apa-apa mengizinkan untuk tetap bekerja. Jadi saya memutuskan untuk tetap bekerja walaupun udah menjadi ibu karena ingin tetap lebih produktif. Alasan pertama aku tetap bekerja walaupun menjadi seorang ibu adalah ini adalah aku loh gitu. Adalah kondisi yang paling cocok buat aku. Beruntungnya di Indonesia ini udah mendukung kayak ada cuti hamil, cuti setelah melahirkan, dan juga udah ada fasilitas-fasilitas untuk kita tetap membersamai anak kita. Perlu diingat, aku bekerja juga prioritaskan nomor 1 itu pasti keluarga. Baru diiringi oleh pekerjaan. Kalau saya pribadi sih lebih kepada alasan pribadi karena kan ingin membersamai setiap detiknya sih, agak lebay ya sih, tapi jadi kayak impian aja sih sebenarnya, pengen ngelihat tumbuh kembang anak saya dari kecil tiap tahunnya sampai dia sekolah, pengen nganter kayak gitu-gitu sih Kak sebenarnya. Karena saya anak rumahan juga sih sebenarnya. Wow, berarti memang karena pengen banget gitu ya ngeliatin tumbuh kembangnya anak nih. Mungkin pemirsa di rumah juga ada yang merasakan hal yang sama gitu ya. Alasan menjadi seorang ibu rumah tangga tuh karena ya pengen melihat secara langsung gitu ya pertumbuhan anak. Nah, kalau dari Kak Sinta, apa nih Kak alasannya? Alasan aku mau jadi ibu rumah tangga karena pertama suami aku nggak ngizinin aku untuk bekerja, dan aku pengen membersamai anak aku sih. Aku pengen lihat tumbuh kembang anak aku. Kalau dari aku, hal terberatnya itu kadang omongan orang, walaupun katanya kan jangan dengerin, tapi kadang-kadang kita kan juga manusia. Kadang-kadang suka bener juga, kadang-kadang jadi kayak agak labil gitu loh dengan omongan orang gitu. Kayak katanya sayang lah ijazahnya kalau jadi ibu rumah tangga. Kalau jadi ibu rumah tangga itu apa namanya sih? Ya pokoknya sayang ijazahnya, harus kerja, harus produktivitas. Padahal produktivitas nggak harus di kantor doang, kayak bisa kayak influencer juga, kayak bisa bikin-bikin konten atau apapun itu di rumah juga bisa gitu. Tapi mungkin orang belum tahu perkembangan zaman kali ya. Kalau misalkan orang-orang yang udah tua, orang yang udah sepuh gitu. Oke, itu dari dalam hati biasa ya. Ya mungkin di lingkungannya Kak Sinta itu masih ada yang seperti itu gitu ya Kak. Karena belum tahu. Iya, belum tahu gitu ya. Nah, kalau dari Kak Susan sendiri, kayaknya apa ya? Kerjaan rumah tangga yang nggak ada habisnya kali ya? Kayaknya semua pasti kayak gitu ya. Padahal mungkin rutinitas kali ya, karena dikerjainnya itu terus, halnya sama terus, jadi kadang bisa bikin bosan. Oke, berarti berasa bosan itu juga bisa menjadi tantangan terberat gitu ya. Ya. Betul. Wah, menarik banget. Nah, kalau dari ibu bekerja nih, boleh dari Kak Rahma dulu. Tantangan terberatnya adalah pada saat anak sakit sih.
Jadi kayak misalnya kita lagi di kantor terus kayak nggak bisa cuti, nggak bisa izin, udah gitu anaknya lagi sakit, ya ampun itu kayak sakit banget di sini. Gimana sih aku harus pada saat aku harus kerja terus aku harus ninggalin anak pada saat dia lagi sakit. Itu sih menurut aku kayak sakit banget di sini. Ya. Ada nggak yang sama di sini? Kalau misalkan anak lagi sakit tuh kayaknya sedih banget gitu ya. Wah, kalau dari Kak Ezi gimana? Kalau dari aku itu tuh aku tuh rasanya pengen membelah diri, pengen ada banyak orang, dan kayaknya 24 jam itu kayak nggak cukup deh buat aku. Karena aku kayak rasanya pengen menghandle semuanya, tapi nggak bisa. Makanya aku perlu banget teman-teman atau support yang bisa bantu aku, misalnya untuk jemput anak ataupun siang-siang gimana dia makan siangnya, karena kan kondisinya aku ibu bekerja, aku tidak bisa membersamai secara 24 jam, tapi tetap aja pasti aku prioritasin anak aku siapkan waktu untuk berkualitas sama anak-anak dan keluarga. Wow, berarti ya itu juga tantangan berat ya, mencari orang terbaik buat ngehandle apa yang nggak bisa kita pegang gitu ya Kak, yaitu mungkin makan siangnya anak ataupun ngantar jemput anak gitu ya. Hal terbaik itu saat hamil dia, terus melahirkan, kemudian membersamai makanya hampir 24 jam deh, dari dia mulai bayi sampai sekarang udah mau 12 tahun, jadi semuanya kebutuhannya, pokoknya segalanya 24 jam tuh kayaknya alhamdulillahnya saya ikutin, dan saya sih bersyukur banget ya itu, alhamdulillah kayaknya itu rezeki banget deh buat saya. Hal yang terbaik menjadi seorang ibu yang aku rasain itu aku bisa menemukan tujuan aku hidup. Ya Allah, iya. Selama ini gak ada tujuan. Karena sebelum kita menikah tujuan kita cuma kerja, dandan, update status, jalan-jalan. Nah, kalau sekarang kita udah menjadi ibu, tujuan hidup kita tuh lebih jelas. Kita menjadi sebuah dunia bagi anak-anak kita gitu. Itu sih yang bikin aku terharu. Setiap aku pulang, aku ditungguin, kita baca buku cerita, kita makan bareng. Luar biasa ya perasaannya. Luar biasa, aku benar-benar dia di dunianya gitu. Hal terbaik kayaknya merasa dibutuhkan. Jadi kayak seneng banget tuh kalau apa-apa semua pasti tanya mama, maunya sama mama, tidur sama mama, pokoknya semuanya kayak mama aja deh gitu. Jadi kayak merasa dibutuhkan banget tuh, kayak aduh seneng banget. Kayak itu orang penting banget ya di dunianya anak-anak kita itu. Papa biarin aja papa. Aku sama mama aja, papa di situ aja. Sampai papanya kalah pamor lah. Ya nggak jelas itu yang mengerasa ya gitu. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya bapak ya. Nah tapi pasti nanti juga akan ada saatnya nggak sih kalau misalkan anak-anak tuh ada deketnya juga sama suami kita ya. Iya betul, ada waktunya. Ya, nah kalau dari Kak Sinta apa nih hal terbaiknya? Hal terbaiknya itu ya saat menjadi ibu, kayak kita hamil, melahirkan. Ya, itu hal yang terbaik sih, kayak yang aku rasain. Wow, ya benar sih. Mungkin hampir sama ya. Iya, ya, ketika menjadi ibunya itu justru yang pas lagi ngerasain hamilnya, sakitnya, mulasnya, terus kayak capeknya, pegelnya gitu ya. Itu yang pas banget untuk membuat kita tuh ngerasa, aduh ini kayaknya sangat berharga nih, momen terbaiknya ya. Pernah sih. Jadi waktu itu anakku lagi sakit, terus aku mau berangkat kerja, terus tiba-tiba dia bilang gini, Mama nggak usah kerja dong, biar papa aja yang kerja. Itu kayak aduh, sedih banget gak sih? Kebayang kenapa aku harus ninggalin anak, jadi kayak harus ngejelasinnya itu seperti apa gitu. Jadi itu sih yang kayak sedih banget. Mama nggak usah kerja, biar papa aja yang kerja. Tapi di satu sisi emang mungkin karena memang belum saatnya aku harus berhenti kerja, jadi aku harus ngejelasin ke anak tuh jangan dulu kayak gini, pokoknya harus diberi pengertian kayak gitu aja sih. Oke, berarti pernah ya sama anaknya? Pernah sama anak aku sendiri. Nah kalau dari Kak Ezi pernah nggak? Mungkin sama anak atau orang di luar diri kakak sendiri ya pasti? Kurang lebih sama sih sama yang dirasain sama Mam Rahma tadi.
kadang-kadang ada stuck, anak lagi sakit, terus malam-malam kita masih hubungan sama kerjaan, kadang mikir ini udah deh nggak bener nih, harus berhenti nih. Tapi balik lagi ke kondisi support system aku yang udah mendukung aku buat tetap untuk kerja. Jadi dikomunikasikan aja apakah emang udah jalan yang terbaik apa enggak, balik lagi ke support system itu. Ada itu, maksudnya kayak orang sepuh gitu, terus ya mertua juga, malah dia supportnya buat bekerja, nanti mama aja yang pegang anaknya gitu sih. Jadi berarti bentuk perhatian juga ya, kayak betul, pengen bantu ngurusin anaknya, jadi disuruh kerja gitu ya. Wow, kalau dari Kak Susan, pernah nggak disuruh bekerja aja gitu? Selama ini sih alhamdulillahnya suami tidak, kemudian lingkungan pun tidak, justru malah dari saya sendiri. Kadang ada godaan, kepengen kerja deh, karena kan anaknya udah besar kan, udah punya dunianya sendiri juga gitu kan. Kadang ada waktu yang spare time-nya lumayan banyak gitu kadang. Jadi kadang sih kepengen. Oke, berarti ada keinginan ya. Tapi nggak tega. Oh, berarti masih belum terrealisasi nih? Belum terrealisasi, jadi saya ambil freelance aja Kak. Jadi kan masih ada banyak waktu di rumah ya. Pernah banget. Itu kayak gimana kalau dari Kakak cara menanggulangi perasaan itu tuh gimana? Nangis. Jadi nangis tuh kayak nangis. Jadi buat ngerilis dari emosinya tuh udah nangis aja, dikeluarin, abis itu udah tenang lagi. Jadi tapi emang sih kalau menurut aku kan sebagai ibu walaupun dia bekerja maupun tidak, maksudnya di rumah aja, itu kan pokoknya dua-duanya punya tanggung jawab ya masing-masing. Kalau ibu bekerja kan jadi double, kerjaannya di rumah sama kerjaan di kantor. Itu juga kayak bikin kita tuh punya buat diri sendiri tuh agak berkurang. Karena pulang udah capek, harus ngurusin anak, kayak gitu aja Kak. Menurut aku ibu bekerja dan ibu rumah tangga itu punya peran masing-masing. Pokoknya baik ibu bekerja dan ibu rumah tangga itu adalah punya tanggung jawab yang berat. Maksudnya masing-masing punya tanggung jawab, karena kalau kita bekerja pasti kita pikirannya pasti ada di rumah selalu ya. Walaupun misalnya di rumah udah ada yang ngurusin seperti itu. Tapi dua-duanya, baik itu ibu bekerja dan ibu rumah tangga, semua punya perannya masing-masing dan pergumulannya masing-masing. Ya, betul. Halo pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Oke ladies, jadi di depan kita nih sudah ada Speak Up card yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Aduh, deg-degan nih. Deg-degan. Itu sangat susah ya. Bukan matematika kan Mbak? Iya, susahnya tuh bukan susah yang matematika banget ya, tapi susahnya tuh membuat mungkin akan terkuras emosinya. Kalau ada yang mau marah, nangis, ketawa, terbahak-bahak, it's okay, oke? Jadi di sini ada 4 kartu, boleh silakan ambil. Silakan ambil dari Kak Ezi dulu, boleh deh. Langsung dibaca dan silakan dijawab. Langsung baca nih. Ya. Lucu banget nih. Apa pesan kamu untuk para wanita sebelum memutuskan untuk menikah? Nah, itu harus banget tuh. Tolong dicari dulu jawabannya biar benar-benar benar-benar pamungkas gitu. Pesan aku buat semua wanita yang memutuskan untuk menikah itu, kenali dulu diri kamu sendiri, kenali dulu tujuan hidup kamu, dan juga selalu dengarkan orang-orang yang kamu percayai. Sebelum menikah tuh pokoknya jangan harap kehidupan setelah menikah itu sama dengan kehidupan kalian pada saat masih single. Pokoknya kayak gitu. Jadi yang biasanya kita bangun sendiri semaunya, ini udah punya pasangan, berarti kita harus nyiapin kebutuhannya dia seperti itu. Jadi apalagi kalau udah punya anak, aduh. Iya. Nih, next, boleh dari Kak Susan. Kebagian nih. Bismillah ya. Ya, Kak.
apa ya? Ucapan apa yang paling menyakitkan yang pernah kamu dengar selama menjadi seorang ibu? Banyak. Ya, apa ya? Banyak ya. Banyak. Apa ya? Anaknya kok kurus, nggak dikasih Gitu. makan apa? Ya, Ada yang kayak gitu ya. itu. Terus ibunya kemana aja sih kok kayak begini nggak bisa dikerjain, kayak macam-macam kayak gitu ya. Kadang memang reaksi atau apa ya namanya ucapan-ucapan dari luar tuh kadang yang nggak tahu sih sebenarnya apa di dalam kehidupan keluarga kita tuh kayak gimana. Mereka asal ngomong apa ya, kita bilangnya julid kali ya, banyak orang-orang yang julid. Kadang kan banyak ya kayak gitu. Jadi kalau kitanya nggak sabar-sabar ya kena juga kita, jadi kesel juga. Sama itu Lika, ngebanding-bandingin. Ngebanding-bandingin, misalnya kita pun misalnya kayak aku punya kakak, terus anaknya dia misalnya Udah bisa apa gitu ya. udah bisa apa, terus misalnya badannya lebih bagus, lebih sehat apa, terus kayak anak kita tuh yang misalnya maaf ya kurus gitu. Kok anaknya kakak kamu bisa lebih gemuk, terus kak anak kamu kurus, kamu nggak ngurusin yang bener nggak sih? Bisa nggak sih ngurusin anak itu? Aduh sakit banget. Ya ampun. Padahal ada masalah yang GTM gitu Iya, kan, padahal udah usaha aduh. banget kan. Gitu. Boleh dari Kak Rahma. Ya. Bismillah. Semoga bukan pertanyaan jebakan. Waduh. Jika diberikan kesempatan untuk balik ke masa remaja, apa yang ingin kamu lakukan? Wow. Jadi karena aku tuh kan sama suami jauh ya, maksudnya kayak Umurnya. bukan Apa? ya, lokasinya, maksudnya aku kan tinggalnya di Makassar. Terus kan suami aku di Jakarta. Yang agak sakit sih, maksudnya kayak ninggalin orang tua. Tapi kan maksudnya kayak masa remaja itu, maksudnya dulu aku tuh kayak pengen jadi dokter, cuman karena keuangan orang tua, jadi kayak aduh bisa nggak sih aku balik lagi, terus keluarga aku tuh dari keluarga berada, terus jadi kayak bisa jadi cita-cita aku tuh jadi bisa tercapai kayak gitu. Halo Dirgawira, ini Mami. Mami mau pesan ke Dirgawira. Apa ya? Aku sedih banget jadinya ya. Apa? Aku juga. Maafin Mami kalau Mami tuh nggak sempurna buat kalian. Maafin Mami kalau Mami tuh ada kekurangan, karena Mami juga ini jadi orang tua baru pertama kali. Mami belum pernah jadi orang tua pertama kali, makanya Mami juga punya kesalahan. Walaupun kadang Mami suka marah-marah seharian, tapi itu tujuannya karena Mami sayang banget sama Dirga sama Wira. Jadi mudah-mudahan Dirga Wira bisa memaklumi, dan pasti Dirga tahu kalau Mami sama Dedi sayang banget sama Dirga Wira. Apa ya? Buat putri Bunda Zikirana Prameswari, Bunda panggilnya Zizi. Terima kasih ya udah hadir di hidup ayah Bunda, terutama Bunda. Bunda ingin Zizi jadi anak yang bahagia, menjalankan segala sesuatunya tuh dengan ikhlas. Kemudian raih apa yang Zizi mau, jangan pantang menyerah. Karena ayah dan bunda tuh pasti akan ada, insya Allah mendampingi Zizi, support terus sampai apa yang Zizi cita-citakan tercapai. Karena buat bunda, Zizi itu benar-benar anugerah terbesar yang ayah bunda, terutama bunda dapat. Love you Zizi. Apa anugerah terbesar tapi suka dimarahin gimana? Aku dapat dia lama soalnya. Aku mau bilang ini buat anak aku yang pertama, namanya Berry. Aku mau minta maaf sama dia, maksudnya kayak karena dia pertama ya, kayak jadi kayak kita tuh kayak baru belajar jadi orang tua. Dia tuh anak yang sering aku marahin, dan terus jadinya dia kayak karena punya adiknya 3, jadi
aku sama suami ngasih dia tanggung jawab lebih besar buat ke adik-adiknya. Jadi aku sama ke anak pertama aku tuh lebih keras gitu. Karena memang maksudnya biar dia bisa belajar tanggung jawab, namanya anak laki-laki ya Kak ya. Jadi kalau malam tuh kayak abis marahin dia jadi kayak sedih banget gitu. Cuman Mama mau bilang maaf dan terima kasih udah mau mengerti selama ini. Terima kasih juga udah mau dengerin Mama Papa. Aku doain pokoknya Kakak Berry, Kakak Kenzi, Prabu Hiro jadi anak yang soleh, bisa berbakti sama kedua orang tua dan bisa jadi anak yang hebat, sukses dunia akhirat. Pokoknya Mama sama Papa bangga punya kalian semua. Kalau Kak Natasha Kawasaki, anak Mama, maaf ya kalau misalkan ada salah atau apa, karena kamu anak pertama. Mama cuma mau bilang kamu semoga jadi anak yang hebat, jadi anak yang kuat. Udah itu aja, nggak bisa ngomong lagi. Makasih banget nih Kak. Terima kasih udah datang ke dunia ini, udah lahir. Iya. Udah nih itu aja. Oke. Nah, terima kasih ya untuk wanita-wanita hebat Dinda nih yang sudah berada di sini, yang sudah sharing-sharing sama kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terus diberikan semangat juga untuk berjuang menjadi seorang ibu dengan apapun keputusan kita, mau bekerja maupun menjadi ibu rumah tangga. Dan semoga apapun pilihan kita itu semuanya berkah, bisa membuat kita bahagia dan sukses juga dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan happy family. Amin. Insya Allah. Nah, pemirsa terima kasih juga karena sudah menonton program Speak Up ini. Pemirsa juga bisa menjadi bagian dari teman-teman ya di sini untuk berbicara dan juga speak up. Silakan hubungi nomor kontak di bawah ini. Kita tunggu kalian di tempat kami untuk menyuarakan apa yang ingin kalian suarakan. Saya Dinda Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak Up, berani berbicara untuk perubahan.